Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Nika's Kitchen. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sebenarnya video ini itu rencana dipostingnya sebelum lebaran ya, biar kalian bisa lihat resep sagu keju aku. Cuma karena aku bener-bener sibuk banget kemarin megang orderan 300 toples, jadi aku bener-bener gak bisa ada waktu untuk edit videonya nih. Nah sekarang aku bakal share walaupun terlambat, mudah-mudahan masih bermanfaat ya buat teman-teman. Video kali ini agak berbeda ya, nggak estetik sama sekali karena aku ini juga bikinnya lesehan sambil bikin orderan. Pokoknya yang penting ilmunya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, di sini aku pakai butter ya. Butternya itu aku pakai yang merek Ampek. Aku biasa bikin kue itu semi premium. Jadi butternya tuh aku ada dua macam, Wisman sama Ampek ini. Ini Ampek termasuk yang terjangkau. Harga satu kaleng ini 305.000 ukuran 2 kilo ya. Ini udah ada label halalnya juga. Terus ini pure salted butter, wanginya enak juga, terus kerasalah milkinya. Nah terus aku pakai cheesy edam, jadi aku nggak pakai keju edam yang bola itu, jadi aku pakai keju cheesy edam yang ini juga udah lumayan enak banget menurut aku ya. Nah ini cheesy edam satu kotak begini 2 kiloan itu harganya sekitar 230.000 ya kalau nggak salah, sekitar segitulah kurang lebih. Nah untuk bikin sagu keju lumer ini kejunya aku parut tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal, tipis-tipis, terus dipanggang sebentar aja. Untuk kejunya aku pakai 400 gram ya. Untuk margarin dan butternya aku mix ya. Di sini aku pakai 300 gram margarin, terus aku pakai 200 gram butter Ampek, dan terakhir aku pakai 100 gram butter Wisman. Jadi totalnya ada 600 gram. Nah sebenarnya untuk takaran butter dan margarin itu sesuai selera, sesuai kebutuhan. Jadi kalau kalian mau untuk dijual, kalian atur aja gitu, mau butternya berapa gram, margarinnya berapa gram. Jadi tergantung sama harga jual kalian ya. Nanti aku akan share harga jual sagu keju yang ukuran seperempat sama yang ukuran setengah kilo. Nah terus ini kita masukin langsung gula halus. Gula halusnya 600 gram juga ya. Nah setelah itu langsung masukin aja kuning telur. Di sini aku pakai 4 butir kuning telur. Nah ini tinggal di mixer di speed rendah, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama sagu kejunya bakalan nggak ada bentuknya, bakalan luber gitu. Ini sengaja nggak aku edit ya pada saat di mixer, jadi kalian bisa kira-kira aja berapa lama aku mixer adonannya. Nah tapi beda lagi kalau kalian bikin takarannya sedikit gitu, misalnya menteganya cuma 200 gram, kalian mixernya paling sekitar 1-2 menit aja ya, sampai semuanya tercampur rata, jadi nggak perlu lama-lama. Kalau udah tercampur semua, gula, kuning telur, sama menteganya, tinggal terakhir ditambahin santan. Di sini aku pakai santan instan yang merek Sasa, ukuran 200 ml ya. Ini aku masukin semuanya. Nah biasanya saat santan masuk ini nggak langsung aku mixer, jadi sekalian aku masukin keju parut yang udah dipanggang sebentar, ini udah agak kering ya, supaya nggak overmix, jadi di mixernya itu sekalian gitu. Nah ini kita langsung masukin aja keju
yang udah dipanggang. Dipanggangnya tuh sebentar, nggak usah sampai kering banget. Ini fungsinya supaya pada saat dipanggang sagu kejunya itu cepet matengnya gitu, jadi nggak perlu sampai gosong gitu bagian bawahnya. Kejunya nanti bakalan udah kriuk. Nah, ini tinggal di mixer lagi aja. Kalau kalian mau pakai spatula sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi mending di awal ini pakai mixer dulu sebentar, nanti tinggal diratakan pakai spatula. Nah, terakhir diaduk dengan spatula seperti ini. Pastikan santan dan kejunya itu udah tercampur rata dengan adonannya ya. Oke, kalau sudah rata, langsung masukin aja tepung sagu yang sudah disangrai menggunakan daun pandan. Nah, ini aku masukin seperapatnya tepung sagu dulu ya. Terus abis itu nanti akan aku bagi adonannya. Nah, ini belum selesai ya kasih tepung sagunya. Ini aku mau bagi dulu adonannya jadi 2 tempat supaya gampang juga ngaduknya. Kalian kalau mau bagi adonannya di awal, dari awal sebelum dikasih tepung sagu nggak apa-apa, itu gimana cara kalian aja. Nah, ini aku bagi adonannya jadi setengah-setengah. Oke, kalau adonannya udah dibagi 2 kayak gini, langsung aja dimasukin sama tepung sagunya. Ini tepung sagunya itu aku kira-kira karena kan udah dibagi 2 nih. Jadi ya aku masukin tepung sagunya sesuai sama kebutuhan si adonan. Kalau buat yang pemula, menurutku kurang efektif dengan cara kayak gini karena biasanya pemula itu feelingnya masih belum dapet ya untuk ngerasain adonan itu udah cukup tepung atau belum gitu, apalagi untuk jenis sagu keju ini ya, karena dia tuh benar-benar adonannya nggak boleh keras, jadi harus benar-benar cukup untuk bisa dispuit, kalau nggak nanti jempolnya bakalan sakit banget. Jadi buat kalian yang pemula, aku saranin nanti sesuai takaran aja, sesuai sama gramnya. Jadi jangan bikin dibagi 2 adonan kayak gini ya. Kalian pakai langsung mangkok yang agak besar kalau kalian mau bikin takaran banyak. Atau kalian bikin takaran sedikit dulu. Misalnya dari resepku ini 600 gram mentega, kalian bikin setengahnya dulu 300 gram gitu. Jadi kalian nggak perlu bagi-bagi adonannya lagi. Nah, teman-teman, ini adonannya udah jadi. Adonannya seperti ini ya. Jadinya dia lembek, tapi nggak terlalu lembek sampai lengket-lengket, tapi nggak keras juga, nggak terlalu padat gitu. Kan biasanya cookies itu padat-padat ya adonannya. Nah, ini enggak ya, masih bisa dipencetnya tuh gampang. Aku pakai spuit ini ya. Aku lupa ini spuit nomor berapa. Nah, ini aku biasa caranya kayak gini, ambil adonan agak banyak, langsung simpen di telapak tangan. Jadi nanti kita nggak terlalu sering bolak-balik ngambil adonan supaya cepet gitu ya. Nah, biasanya cara aku seperti ini. Kalau kalian mau pakai piping bag juga bisa, tapi usahakan pakai piping bag yang tebal, jadi nggak gampang jebol ya plastiknya. Nah, kalau kalian ada salah-salah cetak, ini bisa diambil lagi adonannya, terus kalian cetak ulang. Oke, teman-teman, ini tampilan sagu keju yang udah jadi. Itu ada beberapa yang udah aku angkat karena dia duluan matang. Biasanya kan kalau pakai oven itu harus sering diputer-puter ya supaya dia matangnya rata. Tadi aku lupa banget
timer, jadi ada yang udah kegosongan duluan, jadi langsung aku angkat. Ini bagian dalamnya udah pas, matangnya udah crunchy, bener-bener enak banget, lumer, crunchy, santannya kerasa, gurih, manisnya juga pas. Nah, ini aku pakai toples yang seprapat. Yang seprapat ini aku jual 43.000. Ini untuk yang semi premium. Kalau yang premiumnya aku jual 48.000 per toples. Nah, aku saranin untuk kue kering ini wajib dipakein silika gel ya, karena kan kita bikin kue kering itu dari jauh-jauh hari. Jadi supaya menjaga kelembapan si kue kering ini, kita harus pakein silika gel supaya nggak gampang jamuran ya. Nah, terus untuk sagu keju ini, untuk toples seprapat itu masuknya cuman 2 layer. Nah, supaya dia agak banyak dapatnya, ini posisi si kue di bagian atas saya itu dimiringin seperti ini supaya dia masuk banyak dan padat ya. Jangan sampai ada longgar-longgar. Karena kalau longgar-longgar itu nanti akan gampang hancur pada saat pengiriman. Nah, teman-teman, untuk jual kue kering ini, kalian usahakan kalau jual itu informasinya jangan bilang beratnya 250 gram atau ini beratnya 500 gram, karena biasanya setiap toples itu beratnya beda-beda tergantung jenis kue. Termasuk kue sagu keju ini kan dia ringan sekali ya. Dia untuk ukuran seperapat toples ini aja masuknya itu beratnya cuma sekitar 150-180, nggak nyampe 250 gram. Supaya kita jualannya jujur, jadi gunakan pemakaian toplesnya ya, jadi supaya pembeli juga nggak kecewa. Oke, ini udah jadi penataannya, tinggal aku solatip dan aku kasih stiker. Nah, ini tampilan sagu keju yang premium ya teman-teman. Yang premium itu di atasnya ini aku kasih keju edam yang cheesy itu, dia jadi cantik banget, terus warna kejunya juga cantik banget. Oh ya, untuk satu resep ini menghasilkan 9 toples ukuran 250 gram dan 3 toples ukuran 500 gram. Nah, untuk yang semi premium ukuran 500 gram aku jual 83.000, dan untuk yang premium ukuran 500 gram aku jual 95.000. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.